Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Bimanyu ya di support produk AB ya. Menanggapi banyak pertanyaan info Kang, gimana nih cara pakai MBR-nya ya? Karena kan banyak sekali potensio yang ada 3 potensio beda dengan MBR pada umumnya. Sudah double dan dual sistem ya. Bisa jadi mode PSU non protect, bisa jadi MBR ya, bisa jenyut, bisa konstan gitu. Yang mana itu nggak dimiliki sama MBR pada umumnya. Dan jenengan nggak usah khawatir kalau di MBR AB ada kerusakan apapun, kita bantu, kita support untuk perbaikan nih gitu. Banyak yang masih bingung, makanya ini hanya dasar ya. Dasar saya menjelasin cara menggunakan. Kemudian nanti untuk praktek teorinya jenengan lebih paham lagi ya. Apalagi kalau yang punya skematik. Yang punya skematik tentu saja lebih bisa detail ya. Kalau saya nggak punya skematik, saya udah pensiun dari dunia servis, banyak incas ke produksi alat, banyak incas ke membimbing anak-anak gitu ya. Nah, nggak lama tak jelasin gini. Jenengan kalau beli sebuah MBR yang harus ditentukan kebutuhannya untuk apa dulu ya. Di MBR AB itu dipotong-potong tegangannya. Nggak bisa langsung tinggi dari 0 sampai 30 volt gitu, enggak. Jadi saya potong itu supaya apa? Powernya bener-bener setiap apa ya, setiap voltase itu ada gitu loh. Setiap voltase itu dia punya power. Beda dengan kalau jenengan pakai modul step up step down. Memang voltasenya contoh 0 sampai 24 volt, tapi apakah powernya bener-bener kuat di setiap segmen blok-blok itu, apakah kuat? Contoh misalnya dari 0 sampai 5 volt itu kuatnya seberapa, kemudian 5 sampai 10 volt itu kuatnya seberapa gitu. Kalau yang jenengan beli di luaran sana itu kan voltasenya dari 0 sampai 30. Mungkin pabrikan hanya membuat cuman sampai 5 voltan aja. Ya, 5 voltan aja supaya apa? Powernya di setiap kenaikan voltase itu bisa merata. Ya. Jadi yang perlu diperhatikan pertama itu kebutuhannya untuk apa. Nah, kalau Kang kebutuhan saya hanya untuk seputaran HP, saya sarankan pakai yang low budget ini. Kang kebutuhan saya untuk multi, bisa HP, bisa PS, bisa laptop, bisa untuk backlight LCD misalkan. Nah, pakailah yang versi ini gitu. Jadi menyesuaikan kebutuhan supaya setiap lini itu punya power gitu. Nah, nggak percaya cobaan aja beli sebuah trafo regulator step up step down itu ya, yang jenengan pakai raket sebagai MBR. Coba jenengan setting ya. Misalkan dari 1 volt berapa bisa kekuatan ampernya, 2 volt berapa kekuatan ampernya, 3 volt berapa kekuatan ampernya. Dikasih beban. Jangan tanpa beban, kasih beban ya. Nah, dikasih beban dia pasti akan ngedrop banget. Sama, jenengan membutuhkan versi 3, punya saya versi 3. Di tegangan rendahnya ampere kecil. Di tegangan rendahnya misalkan versi 3 itu kan antara 3 volt sampai dengan 20 atau 25. Di tegangan rendahnya 3 volt atau 3,5 itu ampere kecil, nggak begitu kuat. Tapi di tegangan menengah ke atas itu nge-up. Ini yang banyak dipakai di servis PlayStation maupun servis laptop. Misalnya membutuhkan tegangan 12 volt. 12 volt tuh bisa sampai 30 ampere, 35 ampere. Tinggal ngalikan berapa watt. Ya toh? Yang kedua, jenengan percaya nggak kalau misalkan suplainya sebuah MBR misalkan nih ya, sebuah MBR dikasih suplai cuma 2 ampere pakai cas-casan laptopnya itu sebagai suplai. Kuat ngangkat sampai berapa gitu loh. Masuk akal nggak bisa sampai 40, 50 ampere, 60 ampere? Nggak mungkin. Kalau nggak ada contoh gulungan trafo yang melipat gandakan kekuatannya. Makanya saya membuat MBR sampai versi sampai yang pakai SMP 10 ampere itu kan supaya powernya gede. Bensinnya irit, contoh ini mobil bensinnya irit tapi suruh jalan kencang apa ya mungkin. Logika aja, jenengan beli sebuah MBR di toko ya. Bilangnya sampai 20 ampere, coba aja. Terus suplai yang dia pakai atau adaptor yang dia pakai itu loh, adaptor kecil-kecil sekian-sekian itu kuatnya seberapa gitu loh. Bener-bener maksimal nggak? Meyakinkan nggak?
MBR ya dengan power supply-nya itu saling tarik menarik loh. Saling tarik menarik, mana yang lebih kuat. Makanya di AB ada versi yang 2022 tegangan cuma 5 volt, tapi kenapa ampernya bisa sampai 60, 70? Itu sudah perkalian toh. Mencari sebuah buat power itu kan jadi ampere kali volt kan. Misalnya voltnya cuma 5, ampere 60, itu sudah 300 watt. Lalu jenengan pakai adaptor kecil-kecil sekian itu wattnya cuma berapa? Masuk akal nggak misalnya dia bisa ngangkat sampai 300 watt. Nah, logikanya gitu loh. Ini dasar sudah, logika dasar. Di luaran ada yang ini 24 volt Kang, ampere berapa? 20 ampere. Bener kah? Pakai step up, step down itu loh, mampu nggak? Logika loh, mampu nggak? Terus suplainya pakai apa? Suplainya pakai adaptor kecil itu Kang, adaptor laptop yang 2 amperan, 3 amperan loh. Dengan 2 ampere atau 3 ampere harus ngangkat sampai 60 ampere apa ya mampu? Dia kan? Tidak mampu toh. Saya aja membuat MBR dengan tegangan sampai 20 volt itu pakai SMP minimal 10 ampere yang gede. Supaya bener-bener keluarnya real. Keluarnya bener-bener real. Nah, yang di luaran itu pakai istilahnya catu daya kecil-kecil ya kayak gini nih ya. Sorry, ini tak cabut biar ya kayak gini nih. Kan ada toh yang seperti ini, yang agak gede dikit sebagai suplai. Apa ya mampu toh Mas dengan suplai sekian lah, istilahnya adaptor laptop sekian harus ngeluarin sampai 60 ampere, 70 ampere seperti MBR AB, ya nggak mampu. Nggak masuk akal gitu loh. Suplainya cuma 2 ampere, 3 ampere, harus ngeluarin 60, 70, bahkan 80 ampere. Nggak masuk akal itu kalau bener-bener kuat. Versi 3 di MBR AB itu aja didukung dengan 2 mesin. Mesin A dan mesin B. Supaya bisa nge-up sampai 20 volt. Nah sekarang di luaran cuma step up, step down. Memang voltasenya sampai 20, 24 ampere paling cuma berapa gitu loh. Ya. Oke, itu intermezzo aja. Itu intermezzo yang jenengan harus cerna, jenengan harus pikir. Misalkan saya membeli sebuah MBR di luaran, keterangannya sekian volt, sekian ampere. Terus suplainya pakai apa? Suplainya pakai adaptor kayak gini. Wes dicernya sendiri, mampu nggak itu? Masuk akal nggak gitu? Ya. Kecuali ada lilitan pendukung yang membangkitkan, benar-benar membangkitkan ampernya kuat. Bahkan kalau di AB kan membuat gulungan sendiri tuh. Ya. Supaya apa? Supaya kuat. Dengan adaptor cuma 2 biji, tapi nge-up-nya paling cuma 15 ampere kok. Ya. Kayak gini, kayak ini. Tak balik aja kamera biar jenengan tahu. Ya. Ini yang banyak sekali diminati teman-teman karena dari sisi low budget, kemudian penggunaannya hanya untuk di seputaran HP aja ya. Kembali lagi titik poinnya, poin penjelasan saya di sini adalah cara menggunakan MBR ya. Kalau yang intermezzo awal tadi ya jenengan cernya sendiri. Sebentar saya biar nggak pegang apa namanya HP-nya. Ini yang banyak dipakai rekan-rekan karena low budget yang kemudian cukuplah kalau untuk nggarap sebuah handphone. Di sini ada 3 potensio ampere, potensio denyut, potensio volt. Untuk menentukan Kang mana potensio ampere, mana potensio denyut, mana potensio volt. Dari awal kalau nyimak di penjelasan saya udah tak kasih tahu bahwa volt dan ampere di sebuah display ini kan yang atas volt, yang bawah ampere ya. Atas volt, bawah ampere. Ya udah ikutin, yang berarti yang atas ini volt. Yang bawahnya adalah ampere. Ini potensio denyut yang nggak dimiliki MBR pada umumnya. Nah ini yang membuat teman-teman bingung cara menggunakannya. Kok ada denyutnya itu gimana toh Kang? Nah gitu toh. Banyak yang nggak paham cara menggunakan. Oke, ini saya nggak pakai ngetes lewat HP karena kalau lewat HP nggak mungkin juga HP-nya tak shotkan toh. Saya ngetesnya pakai namanya kawat nikelin. Ini kawat nikelin ya. Saya kasih jarak agak panjang aja supaya bisa kelihatan. Kalau saya kasih jarak terlalu pendek nanti pada saat di shotkan di posisi tertinggi merah atau ada bara. Biar nggak terlalu ada bara tapi kelihatan di sini kenaikan ampernya, penjelasannya biar lebih enak. Saya sendiri juga nggak terlalu pegang panas gitu ya. Ini tak kasih agak lebih. Tak kasih agak lebih. Cuma nanti perbedaannya di sini adalah ampere. Ya.
Kalau saya deketin gini ampernya pasti tinggi, tapi kalau saya jauhkan ampernya agak merendah. Kenapa? Supaya saya nggak kepanasan megang. Supaya saya tidak kepanasan megang. Jadi saya kasih agak longgaran dikit, mungkin sekitar 4 cm 5 cm ya. Saya kasih longgaran dikit. Nah, pertama, sebuah MBR datang ke tempat teman-teman tuh jenengan harus cek dulu ya. Di belakang ini ada tombol reset, jangan sampai dua-duanya ketekan. Kondisi defaultnya atau kondisi normalnya memanjang. Kalau ini salah satu pendek, berarti powernya cuma setengah. Kekuatannya yang digunakan cuma setengah, karena di dalam MBR ini ada 2 power supply. Ada 2 SMS pendukung. Jadi ini defaultnya harus panjang semua, nggak boleh seperti ini. Seperti ini dia mati. Mati total, dua-duanya nggak kerja. Tapi ini bukan tombol on off loh ya. Ini emergency apabila terjadi protect. Contoh misalkan untuk nembak baterai nih, tiba-tiba kok MBR mati, kayak punyanya Mas siapa kemarin di Malang habis nembak baterai. Habis nggarap ember, nggarap shot, oke, nyala sudah. Kan kok emberku mati? Coba Mas di reset tombol protectnya. Nah, setelah ditekan tombol reset gini, dia nyala kembali. Nah, fungsinya di situ. Kalau jenengan pakai PSU pabrikan buat nembak baterai, misalkan mati yo selesai. Banyak toh keluhan rekan-rekan Kang, aduh PSku mati habis pakai tembak baterai. Nah, DAB kalau dipakai nembak baterai mati atau protect, yo tinggal ini dirilis lagi, di-on-kan lagi. Kecuali di-on-kan seperti ini ya, misalkan di-on-kan gini nggak nyala, berarti jenengan harus ganti SMPS-nya. Dan SMPS itu banyak, udah sering tak jelasin, SMPS itu banyak dipakai di AB. Kalau misalkan pas ke toko-toko toko-toko servis printer, toko servis komputer, tanya, Mas punya SMPS ini, beli aja untuk stok. Oke, kita lanjut. Nah, setelah jenengan beli seperti ini ya, jenengan harus tahu, udah tahu potensio voltase, potensio ampere, potensio denyut. Nyalakan. Ini versinya nggak bisa mulai 0, nggak bisa 0, tapi seputaran 2 lebih sampai 5. Standar cukup untuk ngerjakan handphone. Oke. Nah, yang perlu jenengan ketahui pertama itu adalah berapa minimum voltase di MBR ini. Berapa minimumnya itu kita harus tahu, berapa maksimumnya itu kita harus tahu. Caranya pertama, jadikan ini konstan, jangan denyut. Kalau ke kiri itu denyut ya, nanti ditunjukkan dengan lampunya ini berdenyut. Kalau ke kiri, jenengan harus tahu berapa voltase minimumnya. Dengan cara mainkan ini ke kanan dulu. Potensio denyutnya ke kanan full. Ampere nggak usah dimainkan. Kita naikkan ini voltase sampai kelihatan ada lampu hijau di sini nyala. Nyalanya harus terang, jangan nyala yang berkedip-kedip atau nyala setengah mati gitu, jangan. Berarti itu PWM-nya, power manajemennya nggak kerja. Ini harus kita putar voltase sampai kita tahu bahwa di situ nyala. Nah, ini nyala, ya ini dia nyala. Kalau jenengan turunkan dikit, pasti dia kayak nyalanya berkedip-kedip, kayak setengah nggak kuat, atau bensinnya kurang kalau di sebuah mobil. Buat dia nyala terang di mode konstan. Oke, mode konstan maksudnya apa Mas Abi? Mode konstan itu seperti ini. Mode ini namanya konstan atau mode PSU, atau mode untuk nyalain sebuah HP. Dengan catatan tegangan yang dibutuhkan HP itu berapa? Tegangan yang dibutuhkan HP 3,7 ya setting di 3,7. Di setting 2,1 ya mana mungkin dia nyala kan? Nah, berarti jenengan tahu step pertamanya sudah tahu. Oh, MBR ini tegangan minimumnya 2,1 volt. Lalu tegangan maksimumnya berapa ya? Kita puter ini voltasenya sampai full. Oh, ini tegangan maksimumnya di 5,2, berarti ini bermain di 2,1 sampai dengan 5,2 volt. Biasanya kalau ada penambahan ampere, ini agak naik sedikit, ada yang naik 0,1 volt, ada yang naik 0,2 volt. Kalau ampernya kita putar, kita naikkan. Kita coba aja ampere kita naikkan. Dia naik atau tidak. Ya toh, ada penambahan voltase di 5,3 jadinya, bukan lagi 5,2. Ya, 5,3. Berarti jenengan sudah tahu nih, ringnya di 2,1 sampai dengan 5,3 volt. Ya, oke, kita lanjut.
Kita lanjut. Kita kembalikan di tegangan terendahnya tadi. Kita kembalikan di tegangan terendahnya 2,1. Ampere kita kecilin lagi, kemudian voltase kita kecilin sampai di 2,1, PWM-nya kerja. Jadi suplai modulnya ini kerja di 2,1 volt. Oke, 2,1 volt di mode apa ini? Mode PSU atau mode konstan. Jenengan mencari sebuah shot, saya sering bilang carilah mode denyut, jangan hantam total. Nah, ini hantam total seperti MBR pabrikan. Kalau seperti ini. Jadi pada saat kita mau mencari sebuah komponen yang short yang kita curigai di area situ, di area itu, ya. Apalagi kembali lagi kalau punya skematik, jenengan enak nembaknya lewat mana, Virek-nya lewat mana gitu. Lain jenengan nggak tahu, yo ditembak aja 2,1 lewat jalur apa? FreeBat, jalur baterai. Tapi ingat di sebuah sirkuit handphone itu kan pasti ada namanya lilitan. Kalau melewati lilitan agak sulit, harus lilitannya dicabut dulu. Ini harus. Oke, di 2,1 ya. Di 2,1 volt PWM sudah kerja, lalu kita mainkan denyut dulu karena kita mau jadikan sebagai alat untuk mencari sebuah komponen yang short toh. Kecilkan dulu, jadikan denyut. Nah, kalau denyut gini berarti kan hantamannya bervariasi nih. Kadang 1,3, 2,1, mungkin 1 volt, mungkin 1,6 kan seperti itu nih. Nah, setelah seperti ini, tegangan bervariasi seperti ini, kita coba di jalur FreeBat. Anggap aja ini adalah beban atau komponen yang short. Ya. Saya bilang tadi agak lebar aja, saya jepitkan biar nggak panas nanti. Ya. Ampernya kecil ya, karena memang saya bilang tadi ini agak lebar. Kalau saya deketin gini, ampernya naik. Ampernya masih kecil, tidak apa-apa karena tegangan 2,1 ampere nggak dibuka sama sekali. Oke, 2,1 tadi turun kan, karena MBR itu ya tegangan turun ampernya nge-up gitu loh. Beda dengan PSU atau power supply murni. Oke, saya jepit kembali. Nah, dengan tegangan 2,1 begitu di-shotkan di sini atau ini ada, anggap aja ini komponen, nggak kerasa panas kan, bang. 2,1 tegangannya turun nggak kerasa panas. Oke, nggak kerasa panas. Yang perlu kita naikkan pertama stepnya jangan voltase tinggi dulu. Jenengan kan pengen mempelajari dari dasar kan penggunaannya. Lain jenengan sudah paham nanti mau kasih langsung 3,7 volt, 4 volt ya silakan. Ini dari dasar dulu. Ya. Oke, seperti ini nggak kerasa panas. Ampere yang dinaikkan mas, ampere dinaikkan dulu, ampere dinaikkan. Nah, begitu ampere dinaikkan tetap nggak kerasa panas, ampere dinaikkan nggak kerasa panas. Langkah selanjutnya jangan voltase dulu. Kan kita pengen menghantamnya itu secara aman, kita naikkan denyutnya dari denyut terkecil, ya, dan denyut terkecil ke denyut cepet sampai mode konstan. Nah, dengan mode seperti ini tetap aja bang belum ketahuan yang panas di mana ini bang, nggak ketahuan nih shotnya. Ingat saya bilang ini lilitannya kita abaikan ya, lilitan kita abaikan. Dengan kondisi seperti ini belum ketemu nih bang yang shot, belum ketemu. Oke, belum ketemu kita lepasin dulu, Oke, kita lepasin, lalu kita atur voltase dinaikkan mas. 2,1 nggak bisa mendeteksi yang short. Voltase dinaikkan mungkin 2,5 atau 3 volt ya. 2,5 atau 3 volt, atau saya naikkan di 3 volt ya. Saya naikkan 3 volt. Oke, naik di 3 volt. Jangan langsung kasih ampere tinggi lagi. Kecilin dulu mas ampernya. Ini dasar. Nanti kalau jenengan sudah paham betul, silahkan mau bypass lewat jalan tol silahkan. Ini dasar ya. Oke. Tadi 3 volt saya turunin ampere jadi 2,9 nggak apa-apa. Lalu ini jadikan denyut lagi. Jadikan denyut lagi. Setelah seperti ini berarti hantaman tegangan tertingginya di seputaran 2,9 atau 3 volt. Oke. Kita shotkan lagi di tempat yang sama tadi. Ini. Nah, sudah kelihatan ada ampere naik nih. Ya toh? 4 ampere di mode denyut.
4 ampere di mode denyut belum ketahuan bang, yang panas yang mana ini bang, tegangannya turun sampai 0,6 tapi kok belum ketahuan yang panas. Oke, kita naikkan lagi ampernya mas, kita naikkan lagi ya, perlahan-lahan kita naikkan ampernya dari 4 ampere tadi naik sampai berapa, kita naikin lagi terus, kita naikkan sampai full. Oh ini sudah 6 ampere nih, sudah mulai kerasa yang anget-anget nih. Ini Sionka atau Gondorukem atau apa ya, mas kapasitor itu pakai apa yang bedak putih-putih itu, tidak tahu saya apa namanya. Ini sudah mulai kelihatan ada kelihatan ada asap dikit-dikit. Nah, udah berarti udah ketahuan toh. Nek sudah ketahuan seperti itu, terserah jenengan mau dilanjutkan eksekusi atau mau diterusin hantaman MBR-nya silahkan. Ya toh? Itu sudah mulai kelihatan nih bang, udah mulai kelihatan. Oke, 6 ampere sudah mulai kelihatan. Coba dinaikkan lagi nih, set sampai full. 7 ampere bang sudah kelihatan, tapi saya nggak tahu yang short yang mana nih, merah atau komponen yang terbakar belum ketahuan nih bang yang mana gitu kan ya. Oke, dengan tadi saya naikkan 3 volt jenengan belum yakin komponen yang mana yang short itu ya. Ini di nduk ambil notang nduk mulai anget tanganku nggak iso nyepot gitu, tang sebarang wes nggih nyopot ini tok. Dengan 7 ampere dengan 7 ampere kita belum bisa tahu komponen yang short yang mana. Ini nggak kuat saya pakai, ini mulai panas kok. Oke, dengan 3 volt nggak ngerti kita komponen yang short tadi yang mana. Sorry, langkahnya saya lanjutin lagi, keliru tadi. Gini, ya. Oke, ini kan masih di mode denyut, ampernya full, tegangan 3 volt. Masih ada langkah lagi apa? Kembali, oh ini mas, denyutnya jenengan seringkan. Ya, seperti ini denyutnya kan perlahan nih. Ini denyutnya perlahan nih. Jenengan seringkan denyutnya. Ditambah, dipercepat. Ibarat komponen yang short itu hantamannya dipercepat nih. Ini mulai anget nih. Kabel 1,5 mili ini mulai anget nih. Mulai anget. Saya percepat. Dengan dipercepat denyutnya, jenengan lihat perbedaan di sini nanti ketahuan. Ini kan ada 7 ampere, kemudian 2 ampere, kemudian 1 ampere, kemudian berapa lagi? 0 ampere, ya kan? Ini kan perbedaan ampernya kan signifikan kelihatan nih. Perbedaan ampernya. Ya. Oke. Nah, dari sini kita lanjutin lagi, Bang. Ampere denyutnya kita mainkan agak percepat. Agak kita cepetin. Nanti begitu jenengan cepetin mendekati konstan, coba perhatikan ampere di situ. Mendekati konstan ya. Ini kan masih denyut nih. Mendekati konstan. Ya. Nah, seperti ini biar agak pergerakan. Nah, jenengan lihat nih. Pergerakan ampernya nggak ke 0 kan? Pergerakan ampernya nggak ke 0 kan? Naik turunnya itu loh. Naik turunnya nggak lagi ke 0, naik turunnya yang frekuensinya semakin, ibaratnya tadi itu jenjangnya, misalkan ini 0, ini 7 ya. Ini 0, ini 7. Jenjangnya bukan lagi menjauh gini tapi mendekat. Tek gini lah. Berarti hantamannya jadi 456, 456. 4567, 4567. Nah, itu hantamannya seperti itu gitu loh. Gitu. Ini jadi apa ya? Semakin frekuensinya cepat. Jadi komponen itu dihajar terus. Ibarat sebuah aliran bendungan air, itu pembukaannya semakin digedein. Jadi aliran sungai itu semakin gede gitu. Ya toh? 4 ampere terus, 5 ampere terus, 6. Dia jalan nafas. Seperti ini belum juga ketemu. Ini jangan lihat, ini sudah mulai agak ada kelihatan merah-merah dikit sih. Tapi mungkin di kamera belum kelihatan ya. Belum kelihatan di kamera ya. Nah, kalau seperti ini belum ketemu, naikkan terus. Set. Naikkan terus sampai mendekati konstan. Nah, lihat kan, teman-teman rekan-rekan lihat ya. Ini kedipnya kenceng toh, piar gitu kan. Ini 76 ampere terus hantamannya. Hantamannya seperti itu. Nah, lihat ini. Mulai kelihatan ada merah kan? Hantamannya kelihatan seperti itu. Begitu komponen yang dihantam itu hilang, nanti ampernya 0. Di mode seperti ini belum juga ketemu yang short, jenengan hantaman total. Teng. Menyala terus nih. Dengan 7 ampere. Ya toh, menyala terus dengan 7 ampere. Seperti ini tetap belum ketemu lagi, ini kecilin lagi, Bang. Ampernya kecilin lagi. Ya toh.
Setelah itu cabut dulu jalur yang kita tanam atau kita jepitkan di vibat. Ini saya cabut dulu, tek, supaya kita tahu beban yang kita hantamkan tadi berapa volt. 3 volt kan? Tadi kan 3 volt seperti ini nih, 3 volt. Kita naikkan di 3,5 misalkan. Masih di jalur aman. Kenapa? HP ini 3,7 kok. Sampai 4 volt masih aman. Masih di jalur aman. Kita hantam di 3,5 volt. 3,5 volt misalkan. Oke, 3,5 volt. Sensitif sekali. 3,5 volt. Lalu ampernya dikecilin lagi juga. Ampernya dikecilin, ampere dikecilin, denyutnya juga dimainkan lagi. Ya. Berarti hantamannya paling maksimal di 3,6 volt, maksimal tegangan. Lalu kita jepitkan lagi, Bang, atau kita tancepin di jalur vibat lagi nih. Kita tancepin lagi. Nah, ini sudah keluar 5 ampere. Tadi dengan voltase 3 keluarnya 7 ampere. Ini sudah 5 dan 3 loh ya. Sudah mendekat loh ya. Tapi masih di bawah yang tadi kita setting. Kita tadi di 3 volt kan 7 ampere. 7 ampere belum terdeteksi. Ini masih di bawahnya kan. Nah, maksimalnya di 5,9 mendekati 6 ampere. Di bawah yang kita tes sebelumnya kan. Berarti kan nggak masuk nih, tetap nggak ketahuan nih karena masih di bawah 7 ampere. Terakhir tadi dengan 3 volt keluar 7 ampere di mode konstan. Yuk kita naikkan lagi, Bang, ini ampere. Tapi dengan tegangan 3,6 loh sekarang. Perputaran cycle-nya di 3,6 ya. Ini kita naikkan ampere, Bang. Tadi 7 ampere kan? Tadi 7 ampere toh dengan 3 volt ini udah naik loh, Bang. Kita naikkan ampernya sudah naik nih. Berapa naiknya sampai 8 ampere? 9 ampere? 9,5 ampere. Ini sudah mulai nyala. Berarti dari tadi 3 volt di 3,6 ada perbedaan ampere naik. Ya, sudah menyala biarpun kecil. Ya toh? Sudah menyala. Lah, sekarang dengan seperti ini masih belum ketemu juga, Bang. Saya bingung nih shotnya, belum ketemu juga. Mainkan lagi ini frekuensi denyutnya. Kita jadikan mendekati konstan lagi. Kita hantam semakin cepat. Nanti di sini juga ampernya 987. Paling seputaran itu juga. Kita mainkan lagi, kita naikkan lagi. Nah, ya toh, 9 ampere terus nih, dihantam 9 ampere terus nih. Kelihatannya nggak ada denyut, padahal masih ada denyut tuh. Rekan-rekan kalau ngeliat ini masih ada denyut ini. Masih ada. Merahnya menyala, redup, menyala, redup, menyala, redup. Nah, ini hantaman soft, lembut. Nggak hantam total. Lek mau dijadikan hantam total seperti pabrikan, yo jenengan putar ini ke kanan full, teng, udah hantam total, nyala terus nih. Ya toh? Nyala terus nih. Kalau dijadikan denyut ya dikurangi gini. Jadikan denyut. Ada denyutnya. Oke. Bang, masih belum ketemu juga dengan 3,6 volt. Yang short yang mana? Oke, copot lagi, Mas. Copot lagi dulu. Saya nyopotnya pakai tang, panas soalnya, ya. Setelah copot gini, tadi kan di mode sampai mode konstan kan, ngesotnya, mencari shotnya kan sampai mode konstan seperti ini nih, ya kan? Sampai mode konstan gini, tetap nggak ketemu, Bang. Ini gimana ya, Bang? Kok tetap nggak ketemu? Oke, copot dulu di jalur vibatnya, copot dulu, tes. Setelah dicopot, kita naikkan di tegangan sampai 4 volt. Kita naikkan di 4 volt. HP masih aman kan? Kalau lewat jalur vibat. Oke, 4 volt, lalu ampernya dikurangi, lalu dimainkan denyut lagi. Nah, jadi ngantem itu soft gitu loh. Memang agak lama dikit, tapi jenengan kan dengan seperti ini, cara seperti ini jenengan paham toh. Dasarnya menggunakan ember denyut itu paham gitu. Kita shotkan lagi di jalur vibat. Tadi seputaran 9 ampere dengan 3,6 volt 9 ampere. Ini dengan 4 volt di potensio ampere paling rendah udah keluar 5. Berarti masih belum masuk nih. Harus di atasnya 9 ampere dong. Kan seperti itu. Karena kita naikkan voltase. Harus di atasnya 9 ampere pada saat kita ngatur di 3,6 tadi. Kita mainkan ampere lagi, kita naikkan. Kita naikkan ampere, udah 6 ampere naik 7 8 ampere. 8 ampere di mode denyut dengan 4 volt. 8 ampere di mode denyut dengan 4 volt, ya toh?
Nah, tadi masih di 9 ampere aja nggak ketahuan loh bang. Di 9 ampere nggak ketahuan. Kita mainkan lagi denyutnya, kita naikkan denyutnya. Sampai bener-bener mode konstan. Kenapa kok cuman tadi 9 ampere ini kok jadi 8 ampere? Karena ini kan saya jauhin. Karena panas mas. Kalau saya deketin gini, jangan lihat, kalau saya deketin gini pasti lebih dari 9 ampere nih. Kalau saya deketin, oh belum nancep. Belum nancep. Nah lihat, ya toh 10 ampere. Jadi pengaruh juga. Ini pengaruh juga panjang lebarnya yang kita shotkan tuh pengaruh juga. Lihat 10 ampere sudah menyala seperti ini. Masih belum juga ketemu 10 ampere. Masih belum ketemu 10 ampere. Tak copot dulu dari jalur vibat, naikkan. Sampai batasannya misalkan HP itu 4,2 ya udah sampai di 4,2. Ini tak naikkan full ya, tak naikkan full sampai maksimalnya ya. 5,4 volt, lalu ampere tak turunin. Ampere saya kecilin, denyut saya mainkan. Berarti tegangan hantamannya maksimal di 5,4 volt. Denyut saya mainkan. Lalu tak jepitkan lagi di jalur, misalkan kalau 5 volt kan di PlayStation nih, nggak mungkin juga misalkan di HP kan, di PlayStation toh. Lalu ini tak jepitkan di sini lagi di istilahnya di apa namanya, di komponen yang short tadi, agak tak jauhin. Kalau tak deketin pasti merahnya membara banget seperti ini. Ini deket toh dibanding yang tadi. Nah deket aja sudah keluar 8 ampere. Kalau ampere saya naikkan, kita naikkan ampere dulu. Nah sudah seperti itu loh bang. Loh, seperti itu denyut. Nggak tak buat konstan aja sudah keluar 13 ampere. Kalau saya jauhkan ini nanti pasti berkurang ampernya. Turun dia, lihat, dia turun kan loh, jadi 10 ampere kan. Nah, karena memanjang. Nggak ketemu gini di PlayStation, nggak ketemu. Yo kembali lagi kita jadikan denyutnya semakin sering, hantamannya semakin sering sampai mode konstan. Nah 9 amperean terus nih. 9 ampere dengan beban loh. Beda dengan 9 ampere tanpa beban. Ini pakai beban loh. Nah, denyut itu bermain, tetap ada permainan ampere di sini, tetap jalan. Kecuali kalau ini nggak nyala sama sekali. Nggak nyala sama sekali, hantamannya total. Ini tetap, padahal ini sudah mendekati konstan. Seolah-olah di sini, seolah-olah membara di sini terus tanpa ada napas. Gitu loh. Jadi jenengan memainkan MBR ini ya darilah voltase terendah supaya safety, supaya aman. Kalau misalkan di tegangan 2,3, 2,5, 3 volt sudah ketahuan shotnya, ya udah eksekusi biar cepet. Pengerjaannya biar cepet. Gitu loh. Triknya seperti itu, cara menggunakan triknya seperti itu. Dan ini MBR ini biarpun jenengan shotkan lama, kalau mode denyut seperti ini nggak popo, nggak masalah, aman. Beda dengan kalau mode PSU yang pakai apa namanya step up step down itu ya, trafo itu ya, itu kan nggak bisa denyut. Dan di sini tadi ada yang Mas siapa ya, Alfian ya, Mas Alfian kalau nggak salah, bang kipasnya kok kenceng banget. Ya memang kipasnya dibuat kenceng supaya apa, pendinginan fatnya itu maksimal. Lo bayangin mas, disotkan seperti ini lama kok, lelek fatnya nggak dingin piye, lelek fatnya panas ya jebol. Jenengan pakai trafo step up step down atau merakit sebuah MBR itu pun lelek nggak sampean kasih pendinginan yang maksimal, ya cepat rusak step up step down nih. Ini saya shotkan lama loh, aman ya toh, nggak apa-apa nih saya shotkan lama. Tapi beda kalau jenengan shotkan langsung tanpa beban. Contoh seperti ini ya, ini tak shotkan langsung gini pasti protek, panas soalnya mas. Kabel 1,5 ini loh panas. Dan nggak mungkin juga jenengan mencari sebuah shot sampai lama begitu di-shotkan, nggak mungkin. Pasti sudah jebol duluan itu komponen. Kalau ini kan karena pakai kawat nikelin, beda media aja. Panas. Nah,
Terus di belakang ini ada tombol reset asematik. Fungsinya apa? Fungsinya begini. Begitu jenengan shotgun dia merotek karena SMPS-nya kecil pendukungnya. Kembali tak jelasin dari awal tadi. Minta ampere gede sampai 60-70 ampere, 50 ampere, terus SMPS-nya kecil ya nggak mungkin. Logikanya jenengan beli sebuah MBR di luaran, bilangnya ampere sekian, suplainya berapa itu? Pakai adaptor apa? Pakai adaptor ini, mampu nggak itu? Masuk akal nggak? Adaptor 2 ampere atau 1,5 ampere, 3 ampere, suruh ngangkat sampai sekian puluh ampere output MBR-nya. Logikanya mampu nggak itu? Saya aja dengan 2 buah SMPS kecil itu hanya mampu di seputaran 15 sampai 20. Itu sudah MBR-nya kerjanya ekstra. Sampai terjadi protek. Maksudnya protek seperti apa? Kayak gini, ini protek, ini pasti protek. Kemungkinan protek. Kalau nggak merotek, berarti masih aman. Atau saya jadikan seperti ini, konstan gini, kalau nggak merotek dia masih aman. Kalau merotek, pasti mati. 13 ampere, tapi real, 13 ampere real, langsung loh ini, plus dan min. Jenengan berani nggak ngesotkan plus dan min sebuah aki mobil 40 ampere, meledak mestian itu. Percikan apinya mesti gede. Nah nggak merotek gini, SMPS-nya berarti kuat. Kalau merotek, jenengan tinggal mainkan ini yang di belakang box ini. Ada 2 di sini. Ini kalau dimatikan kayak gini, tek 1, 2, dua-duanya mati. Misalkan terjadi seperti ini, yo yang harus dirilis atau dibuka yo 2 buah tombol itu. Maksudnya gimana bang? Kita buka 1 dulu, tek, dia harus nyala, ya kan? Dia nyala nih. Setelah nyala, kita matikan lagi satunya. Kita matikan yang tadi nyala ya. Ini saya matikan, berarti dia mati toh. Lalu kita coba nyalakan yang satunya lagi. Dia harus nyala. Oh, yang bawah di reset nyala, yang atas di reset juga nyala. Berarti 2 buah SMPS ini normal. Sudah, mainkan dua-duanya. Jangan cuman 1. Lek cuman 1 nanti powernya setengah. Itu fungsinya tombol reset juga untuk mengetahui bahwa SMPS yang digunakan itu dua-duanya kerja, dua-duanya normal. Tapi lain jenengan misalkan kayak gini ya, jenengan misalkan udah di reset dua-duanya seperti ini, kemudian jenengan nyalakan ini yang seharusnya nyala, ternyata di sini nggak tampil, berarti SMPS ini mati, yang berhubungan dengan SMPS ini mati. Nah, nek mati gimana? Masih bisa dipakai kok, misalkan belum punya SMPS pengganti, masih bisa dipakai. Dipakainya gimana bang? Dipakainya SMPS 1 aja dulu. Yang 1 nggak bisa, sambil nunggu jenengan order SMPS gitu loh. Jadi multifungsi karena powernya 2. Coba lihat punya PSU pabrikan, begitu kena asematiknya mati, selesai. Bedanya gini, lihat jenengan beli PSU pabrikan itu kan pakai trafo ya. 1. Ini sudah jelas ya, seperti ini ya penjelasan saya tadi ya untuk MBR. Bedanya begini loh. Ya. Kalau jenengan pakai sebuah trafo, contoh trafo seperti ini trafo. Ini trafo. Trafo ini kuat. Maksudnya kuat apa? Suplainya kuat. Dia jarang juga terbakar. Kalau bebannya nggak berlebihan, dia jarang terbakar. Tapi satu kerugiannya apa? Ongkir. Minimal mesti harus pakai minimal 3 ampere ke atas. Harus mensuplai MBRAB minimal 3 ampere ke atas. Trafonya tok udah 1 kilo. Terus sama perangkat-perangkat lain naik 2 kilo, ya toh, naik 2 kilo. Ya. Begitu naik 2 kilo, kalau sesama Jawa mungkin seenteng mas. Masih ongkirnya di bawah 50 atau sekitar ya 50-an lah mungkin ya. Tapi begitu saya kirim ke Papua, ke Nabire, ke Sorong, ya toh, ke punya Bang Curang tuh misalnya ke Serwi kan sana, berapa ongkirnya terusan. Ini kan ya harus mikir yang beli jauh. Itu loh kenapa saya dari 2018 memakai SMPS, supaya ongkirin jenengan ringan, murah. Ke Surabaya cuma 8.000. Meng 8.000 loh ke Surabaya. Ke daerah Jawa Tengahan paling sekitar 20-25. Ke Medan tempat Bang Ade Indosel itu 1 kilonya JNE 54.
Medan itu 1 kilo, bayangin naik 2 kilo. Sebuah MBR AB seperti ini naik 2 kilo mesakne. Saya kasihan. Beda dengan kalau yang saya pakai SMPS. Ya, SMPS 10 ampere yang saya gunakan, itu paling naiknya yo 1,5-an lah. Tapi di ekspedisi nggak mungkin dihitung 1,5, pasti naik di 2 kilo. Cuman sesuai dengan karakternya, dia bisa sampai 60 ampere, 40 ampere, 50 ampere. Karena apa? SMPS-nya gede. Dan lagi ya, kalau yang menginginkan 2022, kenapa kok tak masukkan di 2 kilo 1? Saya pakai bubble wrap loh ya. Bubble wrap sing kletek itu loh Mas, yang biasanya anak kecil mainan demen itu loh. Pertama tak bungkus itu. Yang kedua, tak bungkus styrofoam. Saya bungkus pakai ini. Jadi dimensi boxnya agak gede dikit dibanding beban beratnya. Ini apa toh? Supaya aman, jenengan beli yang box akrilik loh. Lek sampai sana akrilik kayak ada pecahnya, ada rusaknya, kan yo mesak nih, saya kasihan. Mau dipakai kerja, aduh bang, pecah ini. Pecahnya bagian apa Mas? Bagian itu. Oh, kalau dari sisi fungsinya masih bisa digunakan, tapi dari sisi tampilannya ya sedikit jelek jadinya kan gitu. Sedangkan teknisi itu apalagi yang nyervis di depan user langsung atau kelihatan, user itu kan tidak paham bahwa alat itu istilahnya kok menarik ya, padahal dengan box yang isinya sama itu fungsinya sama, hanya beda di tampilan gitu. Nah, yang punya budget minim mau pakai box hitam lebih murah. Akrilik yang saya pakai 5 mili loh ya, bukan 2 atau 3 mili. Lek awal-awal 2021 kemarin punya Mas Dwi Laksono itu akrilik putih susu 3 mili, resiko di rawan pecah. Akhirnya tak upkan pakai akrilik yang 5 mili supaya kuat dan bening. Bening apa? Lebih kelihatan. Tampilan orang lihat user itu datang, "Bang, alatnya kok canggih ya." User itu paling ngelihatnya di situ, dari sisi apa? Tampilannya aja. Dia nggak kepengen tahu, oh ini MBR sampai 50 ampere, oh ini voltase sampai 10 volt. Mereka nggak mau tahu, hanya mereka ngelihat performanya. Oh, walatnya bagus-bagus nih. Nah, dari situ bisa jadi rantai pemasaran. Maksudnya apa? Mulut ke mulut. User A bilang ke user B, user C, user D, akhirnya counter sama rame. Karena apa? Menarik ngelihat alatnya, apalagi ada namanya misalkan. Counter namanya apa ada di situ kan? Itu loh ya salah satu pemasaran. Kenapa toh Mas Abi kok membuatnya menarik sekali atau membuatnya kok banyak hiasan lampu-lampu? Ya supaya apa? Countermu menarik. Yang kedua, itu request teman-teman sendiri. Dari request teman-teman, "Bang, aku minta seperti orang itu, aku minta seperti orang ini." Lah, ya akhirnya saya ngikuti. Akhirnya jadi apa ya? Jadi kebiasaan membuat. Harganya berapa? Harganya sekian loh Mas, karena udah ada lampu ini loh. Gitu loh. Ya. Jadi itu tadi penjelasan saya tentang cara menggunakan MBR. Lek jenengan punya skematik lebih bagus supaya apa? Bisa nembak jalurnya to the point, daerah mana itu, bloknya di mana. Apalagi nek sebuah rangkaian laptop kan pasti ada blokan toh. Blok ini tegangan sekian, blok ini tegangan sekian gitu kan. Ya saya nggak tahu karena saya juga nggak pernah nyaris, cuman saya dengar seperti itulah. Berarti jenengan bisa nembak di situ nih. Nembak per blok. Tergantung yang dipakai MBR-nya yang versi mana itu ya. Mau versi 1 biasa yang tegangan sampai 1,8 volt box hitam, mau pakai versi 1 upgrade sampai 5 voltan seperti yang barusan tak pakai live ini V1 upgrade, atau mau pakai V2 untuk PlayStation 5 sampai 12 volt, atau mau pakai V3 3 sampai sekitar 20-an volt. Tapi itu tadi punya ciri khas masing-masing. Di versi 3 sampai dengan 20 volt dia powernya kuat di tegangan menengah ke atas. Mulai sekitaran 5, 6 itu udah mulai ada power. Tapi jenengan pakai di tegangan 3 volt atau 3,7 untuk nyalain HP bisa nyala, tapi ampere kurang. Cuman bisa nyala, nanti kelihatan di persentase mungkin cuma 10%, 20% gitu aja. Tapi jenengan pakai V1 upgrade di 3,7 itu ampere gede, kuat, karena voltasenya cuma 5 dibatasi gitu Mas. Jadi MBR-nya itu tak batasi 2 volt sampai 5 volt powernya merata. 2 volt sampai 5 volt powernya merata.
Kemudian 5 sampai 12 volt powernya juga merata. Setiap lini, setiap volt tuh merata powernya. Beda dengan step up, step down. Begitu voltasenya jenengan naikkan tek sampai 20 volt, dengan sonet turunnya banyak. Ampere nggak nge-up. Karena nggak mungkin semua lini dia mengcover. Itulah alasan juga kenapa di AP kok dibuat per blok-blok. Kenapa atau Bang kok nggak buat dari 0 sampai 30 volt sekalian aja? Kan mesti gitu, banyak pertanyaan di saya tuh sering kali ini. Yuk, sama kayak jenengan beli sebuah PSU pabrikan 0 sampai 30 volt. Tapi ampere cuma berapa, Mas? 5. Supaya apa? Di setiap lini itu dia kuat. Setiap lini itu kuat. 30 volt, 5 ampere cuma 150 watt. Jawab berapa? 30 volt, 5 ampere, 150 watt. Memang di setiap lini mungkin dia kuat, tapi ampere cuma 5. 5 itu bisa nggak istilahnya untuk short-short yang gede-gede. Kalau di perangkat handphone mungkin bisa ya, tapi perangkat-perangkat yang lain. Contoh perangkat PlayStation dengan 5 ampere kuat nggak? Saya pernah dikasih screenshot Mas Arjuna, pemilik Facebook Mas Arjuna di langit kalau nggak salah itu ya. Bekasi Utara atau mana itu. Dia ngelihat dari suplai SMP-nya atau adaptor PS saja yang 12 volt itu 32 ampere loh. Lah kalau kita nembak dari jalur 12 volt kurang dari 32 ampere apa ya bisa. Gitu loh. Ya toh? Nah, ini jadi pemikiran jenengan, masukan buat jenengan. Kalau beli MBR di luaran, bener nggak itu powernya setiap lini kuat? Step up, step down 0 sampai 24 volt di setting. Bener nggak setiap lini, setiap voltase, pergerakan voltase itu ampernya mampu, kuat nggak? Terus kalau misalkan di-shortkan lama, jebol nggak? Nah nggak ada denyutnya. Terus kalau misalkan rusak, bisa memperbaiki lagi nggak? Ada garansinya nggak? Bisa dipandu nggak? Jadi umpama saya menjual sebuah alat dengan harga segitu, itu loh wes termasuk garansi jasa servis saya selama saya produksi. Ya dongakno sehat. Anak-anak ini yang PKL di tempat saya atau bantu-bantu saya juga tetap sehat, bisa mengcover. Jadi MBR yang bermasalah jenengan saya kan kirim ke tempat saya, yun yang ngerjakan anak-anak. Paling saya pandu, Mas ini garapannya pakai garapan satu ini bermasalah di bagian ini garapan. Nggak mungkin yang ngerjakan saya semua. Saya harus mengcover 2000 lebih personil ada di grup support produk AB loh, terus lainnya rusak saya ngerjakan saya, mana mungkin, ya toh. Nah pikir sendiri logikanya, ya nggak mungkin toh. Masa sih Mas Abi mengerjakan semua, nggak mungkin, pasti ada yang ngebantu saya, yo anak-anak itu loh, karya-karya mereka yang jenengan pakai itu, bukan karya saya, tapi anak-anak itu yang membuat. Saya hanya ngetes final bahwa ini udah bisa dipakai, layak digunakan, udah tak tes, sudah oke. Kalau misalkan terjadi masalah dalam pengiriman, ya harus dimaklumi, kita pakai ekspedisi. Kita nggak tahu yang bawa itu orangnya care apa enggak. Dari tangan A ke B ke C ke D, kurirnya banyak. Yang penting kalau ada kendala itu kita ada tukar pikiran, sharing ngono lho Mas. Itu yang saya maksud itu seperti itu. Jadi alat yang datang misalkan ada kendala, ndang segera info. Kalau saya ada stok tak kirim yang baru. Yang itu biar aja, kayak kemarin siapa ya? Mas Atian El Kahfi kalau nggak salah, ya toh, itu punya blower sampai sana ada masalah disolder. Ya udah, Mas jangan dikirim dulu, tak kirim dari sini baru, deng. Begitu sampai sana tesen dulu, setelah dites oke, yang bermasalah kirimin ke sini Mas. Bukan saya minta yang di sana dikirim ke saya dulu, enggak. Saya tahu, apalagi pembeli yang nggak kenal saya, takut begitu barang dikirim nanti saya nggak ngirim balik kan. Makanya saya ngalah. Karena saya memproduksi berarti kan saya ada barang. Kecuali saya nggak ada barang, saya bilang Mas tahan dulu, pakai dulu yang bisa alatnya. Nanti kalau saya sudah ada barang, sudah ada stok, tak kirim yang baru, yang di sana barulah dikirim ke tempat saya. Loh, jadi saya yuk jaga. Saya jaga perasaan jenengan, jangan sampai ada kekhawatiran. Jangan-jangan nanti ini tak kirim, Mas Abi nggak kirim ke tempat saya. Rugi Mas kalau saya berbuat seperti itu. Atau misalkan saya mau nipu-nipu uang di bawah 1 juta, 2 juta, rugi. Dari 2018 saya produksi, ya, merintis dari situ. Hanya uang segitu, terus masa mau tak tuker sama kepercayaan semua teman-teman loh. Ada 2000 lebih loh yang di grup. Kalau mau nipu-nipu jangan tanggung-tanggung, puluhan juta, ratusan juta baru ngilang, udah, gitu loh. Ya, uang cuman segitu untuk apa? Bukan
bukan saya nggak apa ya takabur atau bukan saya sombong nggak mau nerima, bukan, tapi saya jaga image, saya jaga kepercayaan jenengan semua ke saya selama ini. Saya juga merintis dari nol mulai 2018, banyak yang istilahnya membuli, banyak yang alat apa sih itu, banyak yang nggak percaya, tapi saya tetap bertahan, saya tetap berusaha meyakinkan perlahan-lahan sampailah seperti ini. Sampailah jenengan yang ada di grup itu percaya di saya. Sampailah barang belum ada aja sudah berani transfer. Bayangin, belum ada, masih diproses, sudah berani transfer. Saya harus membuang kepercayaan seperti itu, bodohnya saya gitu. Barang belum ada, saya bilang, "Bang, ini belum ada, harus DP dulu." Kenapa? Ini berhubungan dengan tukang potong akrilik. Saya harus nyiapin dana buat bayarin tukang potong akrilik karena saya nggak punya mesin pemotong. Mesin pemotongnya 100 jutaan yang build up sampai 1 cm bisa motong. Ya itu harus dimaklumi, kalau memang saya minta DP itu tak bayar buat mereka, sisanya tak buat untuk operasional. Masih saya tambahin juga dengan dana saya untuk operasional gitu. Sebuah usaha itu biarpun kelihatannya kecil tapi dananya besar loh mas, operasionalnya besar loh. Masih lebih enak jenengan dibanding saya. Artinya enaknya apa? Jenengan tinggal make, nggak lama balik modal. Nah saya harus memikirkan anak-anak juga, operasionalnya, spare partnya mereka untuk produksi gitu. Ngopeni atine wong akeh ki angel. Lebih enak mengoperasikan sebuah alat, umpama jenengan kerja di pabrik, setiap hari kerjanya itu kan mengoperasikan, tapi ngomong atine orang banyak itu sulit. Apalagi di grup ada yang pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Nah, sulit ngikutin semua. Tapi yo tak masukkan, istilahnya tak rangkum keinginannya seperti apa, tak rangkum. Kalau saya bisa merealisasikan, yo tak realisasikan. Tapi saya nggak bisa, yo mohon maaf, ikutin yang ada. Ya. Oke, sementara itu sudah hampir jam 2 lebih saya jelasin, saya harus monitoring lagi anak-anak tentang tata cara menggunakan MBR mode denyut dan konstan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.